Salam kasih, jumpa kembali dengan saya. Topik pembahasan kita kali ini tentang kealahan. Apakah pengetahuan manusia tentang Allah sempurna? Sangat tidak sempurna. Kenapa? Banyak teori yang mencoba menjelaskan tentang kealahan. Hal ini menunjukkan bahwa pengetahuan dan pencarian manusia tidak dapat menembus yang ilahi. Kalau bergantung kepada akal budi manusia untuk menyelidiki mengenai kealahan, sama saja dengan menggunakan sebuah kaca pembesar untuk mempelajari ilmu perbintangan. Saudaraku, di Golgota hampir semua orang menolak Yesus. Hanya beberapa saja orang mengakui siapa Yesus sebenarnya. Kalau begitu, apakah kita bisa mengetahui tentang Allah? Allah dapat dikenal. Menyadari kesulitan manusia, Tuhan dalam kasih dan belas kasihannya menjangkau kita melalui Alkitab. Kekristenan bukanlah sebuah catatan dari hal pertanyaan manusia mengenai kealahan, melainkan hasil pernyataan Allah dari hal dirinya dan maksud-maksudnya kepada manusia. Kalau begitu, apakah kita bisa mengetahui tentang Allah? Salah satu perintah Tuhan yang sangat mendasar dari kitab suci ialah supaya mengasihi Tuhan. Di dalam Matius 22 ayat 37, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budi. Akan tetapi kita tahu bahwa Anak Allah telah datang dan telah mengaruniakan pengertian kepada kita, supaya kita mengenal yang benar, dan kita ada di dalam yang benar. Nah, melalui Kristuslah kita temukan hidup kekal. Dia adalah Allah yang benar dan hidup yang kekal. 1 Yohanes 5 ayat 20. Inilah kabar baik. Meskipun tidak mungkin untuk mengenal Allah sepenuhnya, Kitab suci memberikan pengetahuan praktis tentang Dia. Cara kita belajar tentang Allah melalui Alkitab berbeda dari semua metode lain dalam memperoleh pengetahuan. Harus ada keterbukaan terhadap Roh Kudus. Mengapa begitu banyak orang di zaman Yesus gagal melihat pernyataan diri Allah di dalam Yesus? Kenapa? Karena mereka menolak untuk tunduk pada bimbingan Roh Kudus melalui Alkitab. Masalah mereka bukanlah kecerdasan, tetapi hati mereka tertutup sehingga menggelapkan pikiran mereka dan mengakibatkan kehilangan kekal. Di dalam perbaktian orang Athena, ada yang disembah yang disebut dengan Allah yang tidak dikenal. Dan disinilah Rasul Paulus melihat bukti adanya Tuhan Allah. Dari mana kita tahu keberadaan Allah? Ada dua sumber dari bukti keberadaan Allah. Yang pertama adalah buku alam, dan yang kedua adalah kitab suci. Dua inilah yang dapat kita ketahui keberadaan Allah. Langit menceritakan kemuliaan Allah, dan cakrawala memberitakan pekerjaan tangannya. Mazmur 19 ayat 2. Karena apa yang dapat mereka ketahui tentang Allah nyata bagi mereka, sebab Allah telah menyatakan kepada mereka. Roma 1 ayat 19. Jadi kealahan bukan satu pribadi. Tuhan adalah satu dalam tujuan, satu dalam pikiran dan karakter. Keesaan ini tidak menyelenapkan kepribadian-kepribadian yang berbeda dari Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Begitu pula keterpisahan antara kepribadian dalam keilahian tidak menghancurkan persekutuan monoteistik di dalam Alkitab, bahwa Bapa, Anak, dan Roh Kudus adalah Tuhan yang Esa. Nah, meskipun ketiga anggota Tritunggal bekerja sama untuk menyelamatkan, hanya Yesus yang hidup sebagai manusia, mati sebagai manusia, dan menjadi juru selamat kita. Jadi perlu ada iman, sebab tanpa iman kita tidak dapat memahami kealahan.
Sebagai penutup, saya mau katakan bahwa marilah kita percaya kepada Allah. Tuhan kiranya memberkati kita. Amin.